Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ini majelis yang ke 23 dari syarah. 22 ya? Hah? Baik, ini adalah majelis yang ke-23 dari penjelasan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala di hari yang ke-6 dari daurah fikih kita ini. Kata beliau rahimahullahu taala dalam pembahasan berikutnya, babul khiyarat. Bab al-khiyarat. Ya. Al-khiyarat jama dari apa? Jama dari khiyar. Nah. Jama dari khiyar, dan khiyar secara bahasa adalah al-istifa wal intiqa. Secara bahasa adalah pemilihan atau penyaringan. Khiyar. Jadi dia memilih sesuatu, dia melihat apa yang paling layak dari sesuatu tersebut. Ya. Kemudian secara istilah khiyar adalah haqqul aqid fi faskhil aqd atau imda'ihi li dhuhuri muzawwijin syar'i atau bi muqtada ittifaqin aqdi. Iya, kata beliau, atau apa namanya, secara istilah al-khiyar adalah haqqul aqid. Ya. Hak dari orang yang melakukan akad untuk faskhil aqdi, untuk dia membatalkan akad, atau imda'ihi, atau melanjutkannya. Ya. Jadi hak dia memilih antara membatalkan akad atau apa? Melanjutkannya. Kenapa dia punya hak pilihan? Lidzuhuri musawwigin syar'i. Karena ada pembolehan syariat untuk hal tersebut. Ya. Jadi boleh dibatalkan atau boleh dia memilih antara dibatalkan atau tidak karena ada dari syariat yang membolehkannya. Au bi muqtada ittifaqin aqdi, atau sebelumnya ada akad yang telah disepakati. Jadi telah bersepakat, misalnya kalau begini maka boleh dikembalikan, misalnya. Maka ini tidak ada masalah. Jadi secara umum al-khiyar itu adalah hak untuk apa? Ya. Hak seorang yang membeli atau melakukan akad untuk membatalkan akad itu atau apa? Atau melanjutkannya. Ya, dan ini dari keadilan di dalam syariat kita. Seorang yang membeli barang, kadang dia melihat pada barang tersebut ada aib misalnya, atau ada cacat, maka dia punya hak untuk mengembalikannya. Dia punya hak untuk apa? Mengembalikannya. Ya. Walaupun tertulis di notanya dilarang, barang yang dibeli sudah dilarang dikembalikan. Ya. Tapi kalau memang aib tersebut adalah aib yang harus dia pertanggungjawabkan, harus dia terima untuk dikembalikan. Jelas ya? Ini dihukum pengadilan tentunya. Ya, kalau dihukum atau mau pergi tuntut di tokonya tidak mau, ya selain lagi masalahnya. Jelas ya? Tapi kalau misalnya di sebuah pengadilan,
Dari yang beli barang, terus pembelinya atau si penjualnya tidak mau menerima kembali, maka dia bisa dituntut di pengadilan untuk hal tersebut. Kalau memang dia mengembalikannya dengan apa? Dengan sebuah alasan yang syar'i atau sebuah ketentuan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Jelas ya? Dan khiyar ini ada 8 bentuk. Ini dinamakan khiyar. Ya, ada 8 macam. Yang pertama adalah khiyarul majlis. Yang pertama adalah khiyar apa? Khiyar al-majlis. Ya, sebagian dari khiyar ini ada yang akan diterangkan oleh Asy-Syaukani, tapi saya terangkan aja dulu semuanya, kemudian kita baca ucapan Asy-Syaukani rahimahullah. Jadi yang pertama adalah khiyar al-majlis. Ini khiyar di majlis. Ya. 2 orang yang melakukan transaksi, si penjual dan si pembeli, sudah mereka saling tawar-menawar. Ya. Tawar-menawar, ini berkata ini barang harganya 100.000. Ya. Si pembeli berkata tidak boleh kurang. Jelas? Barangnya dia pegang terus cerita-cerita. Ya. Maka ini selama keduanya masih di tempat tersebut, maka kalau dia ingin tetap melanjutkan membeli, silakan dia lanjutkan membeli. Ingin dia batalkan, boleh dia apa? Dia batalkan. Ini yang disebut dengan nama khiyar al-majlis. Iya. Dan Nabi SAW telah bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Iya. 2 orang yang saling transaksi bil khiyar, punya khiyar selama keduanya tidak berpisah. Selama keduanya belum apa? Belum berpisah. Khiyar yang kedua adalah khiyar asy-syart. Khiyar asy-syart. Khiyar asy-syart ini khiyar dengan syarat. Jadi dia beli motor, dia katakan ini motor saya beli, tapi saya diberi waktu. Dalam waktu 3 hari melihat. Maksudnya dia ingin coba motor ini, dia cocok dalam waktu 3 hari dengan motor ini atau tidak. Ya, jelas ya. Mungkin saja dia ingin memastikan tentang keadaan motornya misalnya. Ya. Maka sepanjang disepakati 3 hari bisa dikembalikan. Ya, diberi waktu apa? Khiyar 3 hari. Maka dalam 3 hari misalnya kalau dia ingin kembalikan, maka hal tersebut adalah apa? Adalah boleh. Ya, dalilnya kita kembali kepada dalil umum tentang syariat khiyar, dan Rasulullah bersabda al-muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin di atas apa? Syurut, syarat dan perjanjian mereka. Baik, khiyar yang ketiga adalah khiyar al-ghaban. Khiyar al-ghaban. Khiyar al-ghaban ini adalah dia punya hak untuk mengembalikan. Ya, dia punya hak untuk khiyar dikarenakan adanya ghaban. Adanya apa? Adanya ghaban. Dia merasa telah tertipu. Ya, atau merasa telah terlalu kalau dia beli misalnya harga barangnya biasanya 100.000, ya, dia beli sama orang itu 300.000. Maka ini ya, terlalu banyak dia diambil darinya keuntungan. Ya, ini bisa dibahasakan tertipu, bisa dibahasakan apa? Ya. Dia terlalu banyak dikuras darinya apa? Keuntungan. Ya. Maka ini khiyar al-ghaban. Kapan terjadi hal yang seperti ini, maka boleh dia apa? Khiyar, dia kembalikan. Ya. Boleh dia khiyar, dia mengembalikannya. Dan khiyar ghaban ini pada 3 bentuk disebutkan oleh para ulama. Bentuk yang pertama adalah talaqi ar-rukban. Dan ini sudah kita terangkan tentang talaqi ar-rukban, bagaimana larangannya. Ya. Para pedagang dia datang, belum lagi sampai ke pasar, belum lagi sampai ke kota, dia sudah disusul. Ya. Kemudian dibeli barangnya. Kalau misalnya terjadi akad, ya walaupun ini salah ya, terjadi akad. Nah, setelah si pemilik barang, para penunggang kuda ini yang datang dari kampung, ya setelah selesai akadnya dia jual barangnya, begitu setelah itu dia masuk ke kota. Masuk di kota dia tanya harga, ternyata
dia menjual sudah dengan harga apa? Murah sekali. Dia merasa apa? Tertipu. Maka dia punya hak untuk mengambil kembali apa? Barangnya. Inilah yang disebut dengan khiyar apa? Khiyar ghaban di dalam talaqi ar-rukban ini. Bentuk yang kedua adalah bentuk an-najash. Ya, dan ini sudah kita terangkan ya dalam pelelangan. Ya. Ya, ditawar misalnya, dibuka tawaran. Barang itu 10 juta. Ya, motor mau dijual. Orang tersebut berkata saya mau beli 1.500.000. Ya. Harga motor ini biasanya itu 11 juta, itu biasanya. Maka dia mulai menawar. Ya. 10.500.000. Datang lagi, akhirnya orang yang berada di situ, teman-temannya si penjual ini terus menaikkan. Akhirnya orang ini menyangka bahwa barang ini apa? Barang ini adalah barang yang bagus kualitasnya. Karena ya coba bayangkan orang-orang semuanya apa? Menawar dengan harga tinggi. Jelas ya? Maka dia pun berani membelinya 15 juta setelah itu ternyata. Ya, setelah dia beli 15 juta dia bawa keluar, ternyata orang-orang bilang, oh ini barang cuma 11 juta saja. Ya, jelas ya? Cuma 11 juta. Maka ini dia punya hak khiyar mengembalikannya. Ini yang disebut dengan nama khiyar apa? Al-ghaban juga, tapi dalam masalah an-najish. Kemudian masalah yang ketiga adalah masalah al-mustarsil. Masalah al-mustarsil. Al-mustarsil ini orang yang tidak pandai menawar. Tidak pandai apa? Menawar. Dia datang ke pasar, dia tidak tahu bahwa ya, penghuni pasar ini punya kebiasaan. Kalau dia menjual barang, ya dia tawarkan dulu 3 kali lipat dari harga sesungguhnya. Ya. Harganya 100.000. Kalau datang orang dia lihat, oh ini terlalu lugu ini anak. Ya. Dia tanya berapa harga barang ini Pak? Oh 300.000. Langsung saja dia bayar 300.000. Ya. Setelah itu anak ini pergi. Ya. Dia lihat di toko sampingnya barangnya terpasang tertulis harganya 100.000. Ya. Maka dia punya hak untuk apa? Untuk mengembalikannya. Ini disebut dengan khiyar al-ghaban dalam masalah al-mustarsil. Baik, berikutnya khiyar at-tadlis. Khiyar jenis yang keberapa? Yang keempat, khiyar at-tadlis. Ya, tadlis itu ada sesuatu yang disamarkan. Ada sesuatu yang disamarkan sengaja disembunyikan. Tadlis. Ya. Jadi ya, dia menjual sesuatu, dia tampilkan seakan-akan sesuatu ini bersih. Ya, bagus. Ya. Ternyata setelah dia bawa pulang ke rumah, ternyata itu hanya sekedar apa? Polesan saja. Ya. Dia mau beli mobil misalnya, mobilnya Masya Allah kelihatan. Ya, dikonya hebat dan seterusnya. Ya. Ternyata baru dipakai 2 hari, sudah mogok sana sini. Ya. Kemudian baru dipakai beberapa lama, catnya sudah mulai luntur. Ya, jelas ya. Ya, datang lagi orang periksa, ternyata ini sudah pernah tabrakan 3 kali. Ya. Jelas? Makanya seperti ini dia melakukan tadlis. Ya. Jelas? Maka dia punya khiyar untuk mengembalikannya. Khiyar untuk mengembalikannya. Baik. Khiyar jenis yang kelima adalah khiyar al-aib. Ya, bedanya aib dengan tadlis. Kalau tadlis ada kesengajaan, memang ditipu dia. Tapi kalau aib, ya, si penjual juga kadang menyangka bahwa barangnya bagus, ternyata diperiksa, dia beli baju, ternyata di baju itu ada robekan misalnya. Maka ini ada apa? Aibnya dia kembalikan, itu dia punya hak untuk mengembalikan. Sebab barangnya ada apa? Ada aib. Jelas ya? Kemudian khiyar jenis yang keenam, ya. Khiyar jenis yang keenam adalah khiyar bitakhir bitaman. Khiyar di dalam memilih harga. Ya. Di dalam memilih harga. Ya, sekarang si penjual berkata begini. Ya, dia datang kepada si pembeli datang kepada si penjual, berapa harga barang Bapak ini? Ya, dia katakan ini barang saya modalnya 100.000. Ya. Modalnya berapa? Modalnya 100.000. Tapi tidak apa-apa lah, karena Bapak ini saya lihat orangnya baik. Saya untung 5.000 aja, nggak apa-apa. Jadi beli saja 105.000. Dia beli 105.000. Ya, ternyata dia pergi ke toko lain, ada yang jual 90.000. Ya, bagaimana mungkin bisa modalnya apa? 100.000. Akhirnya dia tanya kepada pemilik toko ini, modalnya berapa Pak? Oh ini modalnya cuma 50.000. Ya, jelas ya? Modalnya cuma 50.000.
Maka kalau dia tahu seperti ini, tidak seperti yang digambarkan oleh si pemilik toko, maka dia punya hak untuk apa? Mengembalikannya. Punya khiyar untuk mengembalikannya. Baik, kemudian khiyar yang keberapa? Yang ketujuh. Ya, ini khiyar yang syah apabila si penjual dan si pembeli berselisih dalam sebagian perkara. Ya, jelas ya? Ya sudah bicara sebelumnya. Ya, sudah bicara sebelumnya. Ya, si pembeli menyangka bahwa harganya 1 juta. Ya. Ternyata begitu sampai di sana, penjual berkata tidak. Siapa yang bilang? Ya 1 juta. Harganya 1,5 juta. Ya, kemarin saya bilang. Ya. Si pembeli bilang, oh, saya dari awal saya menyangka 1 juta. Ya, jelas ya? Maka di sini dia punya hak untuk apa? Untuk khiyar di dalam hal ini. Ya kalau misalnya barangnya dia sudah ambil sebelumnya, dia punya khiyar untuk mengembalikannya. Iya. Baik. Kemudian yang ke-8, ya, khiyar yang syah bagi seorang yang membeli apabila dia melihat sebuah barang, ya. Apabila dia melihat sebuah barang atau apabila dia membeli sebuah barang, dibangun di atas pengetahuannya sebelumnya. Dia lihat barang ini. Ya, misalnya dia lihat barang A, dia lihat barang ini sudah cocok, ya. Kemudian begitu dia datang, ya, dia langsung beli, tidak dia lihat lagi. Jelas ya? Ternyata begitu sampai ke rumah sudah berubah, berbeda dengan waktu ketika dia dilihat. Ya, ada perubahannya. Maka ini dia punya hak untuk apa? Punya hak untuk khiyar. Ya. 8 bentuk ini semuanya ditunjukkan oleh dalil-dalil umum yang berkaitan dengan bolehnya khiyar, kemudian nas-nas yang menunjukkan apabila adanya seperti qaban dan ketidakcocokan, ya, kemudian adanya bentuk penipuan, ya, dan kezaliman terhadap salah satu dari kedua belah pihak, ini semuanya mengharuskan bolehnya ada hukum khiyar pada 8 bentuk ini. Jelas ya? Baik, yang ini pembahasan khiyar pada 8 bentuk. Kita baca ucapan Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullahu taala, ya. Wa yajibu 'ala man ba'a dha 'aibin ay yubayyinahu wa illa thabata lil mushtari al-khiyar. Dan wajib atas orang yang menjual barang yang punya aib agar supaya dia menjelaskan barang tersebut. Ya, kalau tidak maka syah bagi si pembeli khiyar. Ya. Sini 2 hal ya yang diterangkan. Pertama, etika bagi seorang penjual. Si penjual dan si pembeli juga. Ya, keduanya harus jujur. Ya. Keduanya harus apa? Ya. Keduanya harus jujur. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melanjutkan hadisnya al-bayyi'ani bil khiyar. 2 orang yang saling transaksi jual beli punya khiyar. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadaba muhiqat barakatu bai'ihima. Ya, apabila keduanya saling jujur dan saling transparan. Saling jujur dan saling apa? Transparan. Ya. Maka akan diberkahi jual beli, transaksi jual beli mereka berdua. Kalau keduanya saling menyembunyikan dan saling dusta, maka akan dicabut apa? Berkah dari jual belinya. Maka kewajiban orang yang menjual barang, ada aibnya diterangkan. Ini ada aibnya. Iya. Dia terangkan apa? Ada aibnya. Ya. Dan aib yang diterangkan ini adalah aib yang memang, ya, dimaklumi oleh setiap orang bahwa itu adalah aib yang mengurangi harga apa? Harga barang. Ya. Kalau misalnya dia jual baju misalnya, ya, baju ini ada sobeknya. Maka ini jelas, ya, mengurangi harga apa? Harga barang. Atau pada baju tersebut melekat kotoran yang tidak bisa dibersihkan. Maka ini merubah harga barang. Tapi kalau baju tersebut melekat padanya debu, ya, dan debu ini biasanya dicuci sudah apa? Sudah hilang. Maka yang seperti ini bukan hal yang dengannya sabit dikatakan ada khiyar. Jelas ya? Baik. Kemudian yang kedua di sini terangkan tentang khiyar al-aib. Jadi kalau ada aib seperti itu, ya, mushtari punya hak untuk apa? Untuk khiyar. Ini telah kita terangkan ya. Kemudian kata
Asy-Syaukani rahimahullah, wal kharaju bid-dhaman. Ya. Al kharaju bid-dhaman ini salah satu kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala di dalam berbagai buku yang memuat tentang qawaid al-fiqhiyah. Ya, dan ini kaidah-kaidah fikih yang dipetik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan hadisnya hadisnya sahih. Ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ahli Sunan dan selainnya, disahihkan oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dari hadis Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada anna al-kharaj bid-dhaman. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keputusan bahwa al-kharaj bid-dhaman. Ya, al-kharaj itu dengan apa? Dengan ad-dhaman. Maksudnya manfaat, ya, dan pemasukan itu boleh diambil sebagai imbalan. Dia memberikan jaminan. Dia memberikan jaminan. Nah, maksudnya begini. Sekarang ada seorang yang membeli mobil. Ya, jelasnya dia beli mobil. Ya. Mobil ini ketika dia beli, dia pakai 10 hari. Dia pakai berapa? 10 hari. Ya, selama 10 hari, setelah 10 hari nampak bahwa mobil ini ada kerusakan yang sangat fatal padanya. Ya, baru nampak setelah berapa? 10 hari. Maka di sini apa? Dia punya hak khiyar atau tidak? Hah? Dia punya hak untuk apa? Untuk khiyar. Kan begitu? Nah, sekarang selama 10 hari ini kan tentunya dia manfaatkan. Ya kan? Dia pakailah. Ya. Dia berjalan sana sini. Kalau dia deteksi, betapa banyak biaya yang dia keluarkan. Jelas ya? Sekarang manfaat dalam 10 hari ini siapa yang membayarnya? Milik siapa manfaat ini? Maka Nabi tentukan dengan kaidah ini, bahwa manfaat di sini adalah milik siapa? Si pembeli. Ya, milik si pembeli. Sebagaimana andai kata mobilnya ini rusak atau hilang, siapa yang menanggungnya? Pembeli atau menjual? Ya, pembeli. Sebab waktu itu berada di dalam kepemilikannya. Dia yang mendhaman. Ya, karena itu al-kharaj wajar kalau diambil manfaat itu, kharaj itu sebagai imbalan dari dia memberikan apa? Dari dia memberikan dhaman atau jaminan. Jelas ya? Jadi ini makna ucapan di sini al-kharaj bid-dhaman. Dan ini kaidah. Ya. Kemudian berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullah taala, walil mushtari ar-rad bil gharar. Ya. Dan al-mushtari bagi orang yang membeli, dia berhak untuk mengembalikan barang itu karena ada gharar. Karena ada gharar. Ini khiyar al-ghaban. Ya, masuk juga di dalam masalah al-ghaban. Ya, jelasnya masuk juga di dalam khiyar al-ghaban. Nah. Ya. Diberi contoh di sini wa minhu al-musarrah. Dan di antaranya adalah pembahasan tentang al-musarrah. Ya. Fayaruddaha wasa'an min tamrin aw ma yataradiyani alaihi. Nah, ini tentang masalah at-tasriyah. Ini ada di dalam ketentuan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk khiyar, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan kalau dikembalikan maka dikembalikan dengan 1 sa', dia tambah dengan 1 sa' dari apa? Dari korma. Ya, jadi masalah al-musarrah ini seorang yang menjual kambingnya. Seorang menjual apa? Kambingnya, atau dia jual ontanya. Ya, atau dia jual sapinya. Ya. Kambing betina ini, binatang betina ini kelihatan ada susunya. Jelasnya? Ya. Tapi orang ini dia tahu bahwa kambing ini sebenarnya susunya apa? Kurang. Tapi dia biarkan selama berapa hari? Selama 3 hari atau selama 5 hari tidak dia perah susunya itu. Ya, sehingga kelihatan ketika akan dijual maka kelihatan apa? Susunya membengkak. Ya, orang yang melihat, wah ini bagus ini kambing ini. Ya, banyak susunya ini. Ya, jelas ya? Dibelilah sama orang tersebut. Dia bawa pulang ke rumah, baru dia perah sekali. Ya. Apa? Langsung kempis, tidak mengembang lagi. Ya. Jelas? Maka ini menunjukkan bahwa dia apa? Ya. Tidak ada isi di dalamnya. Ya. Maka yang seperti ini diberi khiyar oleh Nabi. Kalau dia beli, dia boleh mengembalikan dalam 3 hari. Ya. Setelah itu, kalau dia
tahan, maksudnya dia ridho walaupun seperti itu, tidak apa-apa. Ya, kalau tidak maka dia kembalikan kambing itu, tapi dia tambah dengan apa? Satu sok berisi apa? Ya, satu sok berisi korma atau ya tambahan yang ridho antara keduanya. Ya, apa saja selain daripada itu yang nilainya semisal dengan itu yang mereka berdua saling apa? Saling ridho. Nah, kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa yathbutul khiyar liman khudi' au ba'a qabla wusulis suq. Ya. Dan sabit juga khiyar. Sabit juga apa? Khiyar bagi siapa yang ditipu. Ya. Atau dia menjual sebelum sampai ke mana? Ke pasar. Ya. Ini bagi siapa yang ditipu? Ini masuk ke dalam apa tadi? Hah? Masuk ke dalam masalah An-Najash, masuk ke dalam masalah Al-Mustarsil, ya. Au ba'a qabla wusulis suq, atau dia menjual sebelum sampai ke pasar. Ini siapa tadi? Talak rukban. Nah. Kemudian kata beliau, wa likullin minal mutabayi'aini bai'an manhiyan an qurrat. Ya. Jelas ya? Dan setiap dari orang yang melakukan transaksi jual beli yang terlarang darinya, maka itu boleh untuk dia apa? Boleh dikembalikan. Boleh untuk dikembalikan. Iya. Jelas ya? Jadi kalau jual beli tersebut ya adalah jual beli yang terlarang, maka ini boleh untuk dikembalikan. Ya, babitnya kalau mengukur jual beli itu sebagai jual beli terlarang, kita sudah terangkan ya apa sebab-sebabnya. Ya secara umum kita terangkan jual beli ada syarat-syaratnya. Tidak ada apa? Ya, tidak ada ketentuan-ketentuannya. Maka kalau rusaknya jual beli itu ya berkaitan dengan datul bai' wa syartihi, maka ini adalah jual beli yang dilarang dan boleh dikembalikan. Ya, baik. Dan di sini di masail kita sebutkan syiar al-ghaban dan syiar at-tadlis. Sebab kalimat yathbutul khiyar liman khudi' ini memungkinkan dua hal. Mungkin masuk di ghaban dan masuk di apa? Di tadlis. Ya. Dan sengaja saya sebutkan sekaligus di situ supaya nampak ya pembagiannya. Kemudian berikutnya kata beliau, wa man ishtara syai'an lam yarahu. Ya. Lahu radduhu idza ra'ahu. Ya. Idza ra'ahu. Jelas? Dan siapa yang membeli sesuatu yang dia belum lihat, maka dia bisa mengembalikannya apabila dia melihatnya. Apabila dia melihatnya. Dan ini ke dalam masalah yang ke-8 yang kita sebutkan tadi, ya khiyar yang bentuk ke-8, dan itu biasa juga disebut dengan nama khiyar apa? Al-khalaf. Karena itu di pembahasan yang ke-6 kita sebut khiyar al-khalaf. Ya. Dan dia kaitannya apa dengan sifat? Ya, kaitannya dengan sifat. Ya. Jadi dia melihat sifatnya sudah apa? Sudah berubah. Ya. Dan khiyar bentuk yang ke berapa? Ke-6 atau ke-7 itu kalau dia khiyarnya berkaitan dengan harga. Ya. Semuanya ini bisa oleh sebagian para ulama semuanya dihitung langsung sekaligus dengan nama khiyar apa? Khiyar al-khalaf. Tapi kita rinci dengan 8 bentuk itu tadi, itu lebih detail ya, lebih detail. Baik. Kemudian kata beliau, walahu raddu mashtarahu bi khiyar muddatan ma'lumah qabla inqidaiha. Ini nunnya 2 ya, dikurangi 1 itu nunnya. Ya, qabla inqidaiha. Ini khiyar asy-syart. Jadi khiyar asy-syart ini kalau ada persyaratan, ya. Dia beli dalam waktu misalnya 3 hari, ya. Bisa dikembalikan. Dalam waktu misalnya 10 hari bisa dikembalikan. Ya dia boleh mengembalikan apa yang dibeli dengan khiyar. Ya. Kenapa? Apa yang dibeli dengan khiyar? Dengan syaratan apa? Muddatan ma'lumah qabla inqidaiha. Pada waktu yang telah dimaklumi sebelum apa? Selesai waktu yang dimaklumin.
Ya, itulah syiar asyart yang kita terangkan tadi. Kemudian yang kedelapan, kata Syaukani, wa idza ikhtalafa al-bay'ani fal qawlu ma yaquluhu al-bai'. Apabila ya, dua orang saling dua orang yang bertransaksi penjual dan pembeli berbeda pendapat, ya berbeda ucapannya. Ini berkata, si penjual berkata enggak, ini harganya 100.000. Si pembeli berkata tidak, kamu tadi bilang 80.000 misalnya. Maka yang dipegang adalah ucapan siapa? Ucapan si penjual. Ya, dan kalau terjadi yang seperti ini, si pembeli bisa apa? Bisa khiyar, bisa membatalkan. Jelas ya? Baik. Selesai sudah ya berkaitan dengan pembahasan al-khiyar. Kemudian berikutnya kata Syaukani rahimahullahu taala babus salam. Bab as-salam. Ya, salam secara bahasa al-i'ta' wa taslih. Al-i'ta' wa taslih. Dia memberi sambil memberikan apa? Memberikan waktu luang. Ya, dan secara istilah as-salam adalah bai'un mausufun fid dhimmah. Bai' mausufun fid dhimmah bi badalin yu'ta ajilan. Ya. Jadi salam adalah bai' mausufun fid dhimmah. Ya. Adalah jual beli yang sudah disifatkan pada dhimmah. Ya. Ya, kalau dikatakan sifatkan pada dhimmah, sesuatu yang dibeli itu belum ada sekarang. Ya. Dia baru apa? Baru ada di masa akan datang. Ya. Datang misalnya seorang petani coklat. Ya, dia punya kebun coklat. Jelas ya? Ya. Saya pengen coklat pada bulan sekian. Ya, bulan sekian yang disebut ini memang bulan biasanya apa? Coklat itu ada. Ya. Sudah saya bayar depan. Orang ini belum punya apa? Belum punya coklat masa itu. Jelas ya? Jadi dia jual beli pensifatannya dia apa? Masih di dhimmah, ditanggung jawabnya. Dia sudah memberikan badal dengan ganti yu'ta ajilan, diberikan di depan. Diberikan di mana? Di depan. Dan ini termasuk keindahan syariat kita, diizinkan jual beli yang seperti ini. Nah, dan di dalam Al-Quranul Karim disebutkan tentang disyariatkannya hal ini. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Ya. Apa ayatnya? Awalnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya. Saling memberikan pinjaman dengan sebuah hutang, maksudnya dia sudah bayar depan sampai waktu tertentu, faktubuh, maka tulislah. Ya, ini ayat cakupannya luas ya, dan termasuk darinya dipakai oleh para ulama di bab as-salam ini. Masuk makna as-salam di dalamnya. Dan di antara hal yang menegaskan tentang disyariatkannya as-salam adalah hadits Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Ibnu Abbas berkata, qadima Rasulullah atau qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi thimar as-sana was sanatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah. Ya, jadi beliau datang ke Madinah, ternyata penduduk kota Madinah mereka biasa memberikan salaf pada buah-buahan 1 tahun atau 2 tahun. Ya. Jadi kalau dia ingin beli buah, dia sudah bayar dahulu siapa? Si pemilik kebun. Untuk 1 tahun atau 2 tahun. Ya, dia pesan sudah untuk 1 tahun dan 2 tahun. Maka melihat hal yang seperti ini transaksi yang mungkin benar, mungkin salah. Maka Nabi langsung memberikan ketentuan. Di sini adalah ketentuan as-salaf. Apa ketentuan as-salam? Kata beliau, man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa wazdin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya. Baik, di sebagian riwayat man aslafa fi syai'in falyuslif fi kailin ma'lum wa wazdin ma'lum ila ajalin ma'lum. Siapa yang memberi salaf pada sesuatu, ya salaf itu sama dengan salam ya. Ya. Jelas ya, sama dengan salam. Kadang dibahasakan salam dengan kata apa?
salaf. Walaupun kata salaf dia bisa bermakna pinjaman. Ya, dia bisa bermakna al-qard. Ya. Tapi di sini maksudnya adalah salam. Siapa yang memberikan salaf, maka dia memberikan salaf, maksudnya dia bayar dari depan. Ya, dari kata aslaf itu dia bayar di mana? Di depan. Fal yuslih, hendaknya dia bayar fi kailin ma'lum, pada takaran yang dimaklumi. Ya. Jelas? Wa waznin ma'lum, dan pada timbangan yang apa? Dimaklumi. Ya. Jadi kalau dia beli, jelas ini uang saya beli apa? Korma. Ya, dia jangan katakan ya sudah seadanya saja, berapa yang kamu kasih, tidak ada. Ya, harus tentukan berapa kilo atau berapa liter nanti hasilnya dari apa yang diberi. Jelas ya? Nah, bila ajalin maklum, sampai waktu yang dimaklumi. Harus sampai apa? Waktu yang apa? Dimaklumi. Ya. Jelas ya? Maka ini dalil tentang as-salam ini. Dalil tentang as-salam. Baik. Dan para ulama di dalam masalah as-salam ini tentang antum sudah paham sekarang ya tentang apa itu yang disebut dengan nama as-salam. Ya. Dan ini adalah hal yang sangat penting bagi manusia sebab ya, ini menguntungkan siapa? Si pemilik kebun dan menguntungkan juga si pembeli. Semuanya saling diuntungkan. Ya, si pemilik kebun ya, dia tentunya kalau dia hasil kebunnya belum ada panennya, kan dia belum bisa jual, ya kan? Maka dia menjualnya ya dengan harga dari awal, misalnya ada yang pesan kepadanya, dia turunkan harga. Dan si pembeli juga mendapat manfaat sebab dia kalau dia beli pada saat barang itu ada, maka harganya mungkin akan lebih apa? Lebih mahal. Jelas ya? Biasanya ini ya, as-salam ya, keadaannya dan kondisinya seperti ini. Jelas ya? Dan as-salam ini disyaratkan oleh para ulama 8 syarat. Ya. Syaratkan 8 syarat. Syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama ya, sifat-sifat barang yang yang dicari ya, itu adalah sifat yang sudah tetap, pasti sifatnya. Ya. Jelas ya? Nah, jadi kalau dia beli barang ya, itu sudah jelas apa yang dia beli. Ya. Apakah dia beli misalnya kulit, dia beli kulit misalnya, atau dia beli besi, ya, dia terbuat dari kulit atau terbuat dari besi ataupun yang lainnya. Jadi sifat barangnya apa? Sudah pasti. Kemudian yang kedua, dia sebutkan jenisnya. Dia sebutkan apa? Jenisnya. Ya, kalau misalnya dia pesan dia pesan korma, maka disebutkan korma jenis apa? Kan begitu. Ya. Dia pesan misalnya mangga, maka mangga jenis apa? Jenis apa? Harus ada jenisnya. Ya. Jelas? Jangan dia bilang korma, ya, setelah itu dibawakan korma jelek, ternyata yang dia minta adalah korma ajwa misalnya. Ya. Jelas ya? Maka ini perkara yang tidak jelas. Ya. Baik. Dua hal ini kita katakan harus, ya, semuanya jelas sebab memang dari asalnya Nabi berkata tentang salaf ini, fal yuslih fi kailin ma'lum waznin ma'lum. Semuanya adalah hal yang apa? Hal yang dimaklumi. Ya. Nah, man aslafa fi syai'in, kalimat syai'innya semuanya diukur dengan sesuatu yang maklum. Ini menunjukkan ini adalah hal yang harus dimaklumi. Kemudian yang ketiga, ya, disebutkan kadar barang yang dipesan itu. Disebutkan kadar barang yang dipesan itu dengan ditakar, ya, atau dengan ditimbang, atau dia dengan di meter, ya. Kalau memang dia pakai meter, ya, jelas ya. Maka disebutkan, ya, bagaimana kadarnya. Jelas? Ya, dia beli kain misalnya, dia beli kain, maka dia harus di apa? Misalnya ada orang yang memang biasa membuat ya kain, dan biasanya kain ini ya selesai dia buat, ada waktu-waktunya mereka selesai di kampung itu membuat kain itu. Ya, jelas ya. Maka hendaknya jelas berapa meter yang dia beli atau berapa buah kalau memang kainnya sudah terukur misalnya dalam bentuk sarung maupun yang lainnya. Ya, jelas ya. Kemudian hendaknya dia menyebutkan ajalin maklum. Hendaknya dia menyebutkan, ini syarat yang keberapa?
Syarat yang keempat, dia sebutkan waktu yang dimaklumi. Ya, ini saya pesan barang ini dalam tempo waktu 6 bulan. 6 bulan apa? Diberikan misalnya. Atau dalam tempo 3 bulan. Ya, diberikan waktu. Waktu yang dimaklumi. Jelas ya? Baik. Kemudian syarat yang kelima. Syarat yang kelima, disyaratkan barang yang dipesan itu adalah barang yang ada. Ya. Kebanyakannya adalah ada pada saat telah jatuh tempo. Ya, kalau dia berikan tempo misalnya 6 bulan, biasanya setelah 6 bulan barang itu sudah apa? Sudah ada. Ya, disyaratkan barang itu diketemukan. Ya, biasanya pada tempo yang telah ditentukan. Baik, kemudian syarat yang ke berapa? Syarat yang keenam. Ya, hendaknya barang yang dipesan itu adalah hutang yang berada di tanggung jawabnya. Jelas ya, hutang yang apa? Berada di tanggung jawabnya. Jadi dia adalah barang yang belum ada sekarang. Ya, dia akan datang, akan ada kapan? Nanti baru dia akan ada. Ya, jelas sampai sini? Ya, jadi kalau barangnya sudah ada, maka ini lain lagi pembahasannya. Dia bukan di pembahasan apa? Bukan di pembahasan salam. Jelas ya? Baik, kemudian syarat yang ketujuh. Syarat yang ketujuh hendaknya ditentukan tempat membayarnya atau tempat menyerahkan barang. Ditentukan tempat apa? Menyerahkan barangnya. Misalnya ada yang pesan misalnya dia bayar, datang orang dari dari Nigeria, ya, sudah saya beli sama kamu, ya, biji habat soda misalnya. Ya. Berapa harga habat sodanya? Ya. Maka disebutkan, ya, sudah habat sodanya sudah jelas semua ya, bijinya apa. Kemudian disebutkan misalnya, ya, berapa yang dia inginkan, berapa harganya? Oh, harganya per kilonya, ya, nggak apa-apa dah, saya jual 10.000. Nih, saya bayar sekian, saya pesan sekian ton misalnya, ya, kirim. Ya. Tapi di akad dan disebutkan diterima di mana? Ya, jelas ya, diterima di mana? Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan, sebab ini biasanya akan apa? Ribut antara si penjual dan si pembeli. Ya. Si pembelinya mengharap sudah lama, mana Nigeria tidak kirim-kirim barangnya. Ya. Nigerianya bilang ini orang membeli kok nggak cari-cari barangnya. Ya. Sebab tidak ada penentuan di mana apa? Di mana diterimanya tempatnya. Maka harus ditentukan. Saya terima di sini dengan harga apa? Sekian misalnya. Si Nigeria berkata sudah dengan harga dari tempat saya sekian. Ya. Tentang masalah pengirimannya itu Anda tanggung sendiri. Ya, misalnya ya. Maka ini kalau seperti ini jelas. Ya. Ini ada kejelasan. Maka ini syarat yang ketujuh. Kemudian syarat yang kedelapan. Syarat yang kedelapan, hendaknya harga dari salam itu, harga dari barang yang dipesan itu sudah diserahkan sempurna, ya, pada majelis akad. Jelas ya? Ya, begitu bikin akad, dia sudah serahkan semua apa? Semua harganya. Lengkap, sempurna, dan harga itu sudah dimaklumi berapa jumlahnya. Ini 8 syarat. Sebab Nabi SAW ya berkata, "Falyuslih fi syai'in ma'lum, fi kailin ma'lum, wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum." Ya. Jadi ada pada sesuatu yang falyuslih fi kailin ma'lum, wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Ya, kalimat falyuslih itu menunjukkan salafnya sudah apa? Sudah diserahkan. Ya. Sudah diserahkan. Baik. Maka ini 8 syarat, 8 ketentuan as-salam. Kapan ketentuan ini ada, maka dia syah sebagai apa? Sebagai as-salam. Nah, di sini mungkin ada sebagian orang yang kadang salah memahami antara as-salam dengan al-istisna. Dengan apa? Al-istisna. Al-istisna itu bentuk lain, akad lain. Istisna itu dia meminta untuk dibuatkan. Itu istisna namanya. Jelas ya? Ya. Saya misalnya pesan kepada orang, tolong buatkan saya baju sekian banyak misalnya. Ya. Saya pengen baju sekian lembar, modelnya ini dan ini. Ya, bentuknya ini. Ini namanya apa? Istisna. Ini dia memesan istilahnya. Dia minta apa? Untuk dibuatkan, minta untuk dibuatkan. Minta untuk dibuatkan. Iya. Jelas? Tapi kalau salam dia bentuknya lain. Ya, asalnya barangnya dia adalah apa? Barang mausuf fi dhimma, karena mungkin masih ditunggu ya di pohonnya, atau mungkin di proses pembuatannya memang biasanya apa?
lama seperti orang yang membuat sutra misalnya atau membuat sebagian sarung daerah misalnya, ya. Ini proses pembuatan yang lama dan apa? Ya, tidak jelas, ya. Apa kebiasaan jadinya tidak bisa langsung dipastikan misalnya selesai dalam waktu dekat, ya perlu waktu. Ya, jelas ya? Nah, ya dan seterusnya. Ini di antara hal-hal yang membedakan. Dan ini pembahasan sebenarnya perlu kita dudukkan. Ya, beberapa perbedaan antara istisna dan perbedaan dengan as-salam dan bentuk-bentuk yang lainnya. Tapi pembahasan kita sekarang, ya kita hanya menjelaskan sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Saya hanya ingin mengingatkan saja, ada bentuk yang harus dibedakan. Ya. Kata Syaukani rahimahullahu taala, di sini ada 3 pembahasan yang kita garis bawahi di dalam pembahasan as-salam. Definisi as-salam. Ya, as-salam sudah kita terangkan ya definisinya, dan Asy-Syaukani di sini memperjelas. Kata beliau, wa huwa ayyusallima ra'sal mal fi majlisil aqdi ala ayyu'tiyahu ma yataradiyani alaihi ma'luman ila ajalin ma'lum. Ya, jelas ya? Ya. Jadi as-salam ini definisinya dia menyerahkan pokok harta, menyerahkan modal di dalam majelis akad. Ini kita sebutkan di syarat yang berapa? Syarat yang ke-8. Dia harus berikan apa? Bayarannya dari awal. Ya, dengan ketentuan ayyu'tiyahu, dia berikan kepadanya barang ma yataradiyani, apa yang keduanya saling ridha. Ma'luman, sesuatu yang maklum, ila ajalin ma'lum, sampai batas yang telah dimaklumi. Jelasnya? Kemudian kata beliau rahimahullah, ya sudah kita pembahasan yang kedua tentang syarat-syarat salam ini sudah kita terangkan. Kemudian yang berikutnya kata Syaukani, wala ya'khudhu illa ma sammahu aw ra'sa malihi. Ya, tidak boleh dia mengambil kecuali salah satu dari 2. Ya. Apakah dia ambil apa yang dia pesan? Ya. Dia pesan korma misalnya, maka korma yang diambil. Jelas ya? Korma yang diambil. Maka begitu masuk di temponya, diberi tempo 6 bulan. Masuk 6 bulan, orang itu tidak berikan korma, ya. Apapun alasannya, maka dia tidak boleh mengambil apa? Tidak boleh mengambil barang lain. Dia harus mengambil apa? Mengambil hartanya dulu, mengambil uangnya yang dia sudah bayar. Nah, kalau dia ingin bikin akad baru dengan orang tersebut, misalnya orang itu bilang saya tidak punya korma, ya, gimana kalau saya ganti saja dengan apa? Ya, dengan kismis misalnya, jelas ya? Ya, maka di sini tidak boleh langsung mengambil ganti seperti itu. Diambil dulu pokok hartanya, kemudian setelah itu dia apa? Kalau dia mau bikin akad baru, bikin akad baru setelahnya. Ya, sebab ini berbeda antara akad salam dan akad kalau misalnya mau dia ganti itu beli secara kontan, secara langsung. Itu lain lagi pembahasannya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, wala yataharrafu fihi qabla qabdihi. Ya, tidak ada transaksi terhadap barang salam sebelum apa? Salamnya diterima. Ya, jadi ada orang tahu diri yang kenapa? Punya korma kan, saya sudah pesan sama si fulan, korma akan datang insyaallah ya di pertengahan tahun ini atau di 2 bulan sebelum Ramadan akan datang korma saya 5 ton. Ya, sudah dia kumpul sama orang, siapa yang mau beli, dia terima semua bayarannya. Padahal kormanya apa? Kormanya belum datang. Ya, ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Tidak diperbolehkan. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah as-salam. Ya, berikutnya kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala, babul qard. Bab tentang al-qard. Al-qard adalah peminjaman. Iya. Bab tentang peminjaman. Iya. Al-qard secara bahasa artinya adalah al-qata', memotong. Iya. Adalah apa? Memotong. Ya, jadi dipinjamkan karena dia potongkan dari hartanya sesuatu yang diberikan kepada siapa? Si peminjam. Ya, dari sisi bahasa. Dan dari sisi istilah al-qard adalah daf'u malin irfaqan liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalah. Ya. Daf'u malin, dia memberikan harta. Irfaqan, dengan maksud apa? Ya, memberikan bantuan, keringanan. Ya, memberikan keringanan. Liman yantafi'u bihi. Ya. Bagi siapa yang mengambil manfaat darinya.
Siapa yang mengambil manfaat darinya. Wa yaruddu badalah, dan orang itu mengembalikan gantinya. Mengembalikan apa? Gantinya. Itu pinjaman. Ya, kalau kita bahasakan dengan bahasa umum kita, ya diberi sesuatu, kemudian setelah itu sesuatu itu dikembalikan gantinya. Jelas ya? Jika dikembalikan gantinya, itulah pinjaman. Baik. Sini kita sebutkan tadi irfaqan. Sebab akad itu di dalam bab muamalah itu ada 4 jenis akad. Ada 4 jenis akad. Ada uqud al-mufawadat atau ada uqud al-muawadat. Ya, al-mufawadat, dan ada uqud al-muawadat ya. Uqud al-muawadat. Kemudian yang kedua ada uqud at-tabarruat. Kemudian yang ketiga ada uqud al-irfaqat. Kemudian yang keempat ada uqud asy-syarikat. Iya. 4 jenis akad. Yang pertama adalah akad mufawadat. Yang ada apa? Yang ada uqud muawadat, yang ada pertukaran di situ. Itulah akad jual beli, akad sewa menyewa, ya. Sebab ada apa? Ada pertukaran. Ini memberikan bayaran, ini memberikan apa? Gantinya, apakah dalam bentuk barang, bentuk manfaat maupun yang lainnya. Yang kedua ada uqud sifatnya tabarruat. Sifatnya sumbangan, ya. Sifatnya sumbangan, pemberian, ya, kedermawanan, ya. Inilah di pembahasan apa? Nah, masuk di dalamnya pembahasan wakaf nanti, pembahasan wakaf, pembahasan hadiah, pembahasan hibah. Nah, ini masuk ke dalam pembahasan apa? Akad tabarruat. Jelas ya? Terus akad yang sifatnya ada akad yang sifatnya irfaqat. Ya, dia memberikan keringanan untuk orang. Ya, memberikan keringanan. Ini akan ada pembahasannya di bab al-qard. Ya, di bab al-qard. Ya, jelas ya? Dan sebagiannya memasukkan al-qard ini di al-irfaqat, dimasukkan ke mana? Ke pembahasan at-tabarruat, dimasukkan ke pembahasan tabarruat, dan diganti yang keempatnya dengan uqud at-tawthiqat. Uqud yang sifatnya tawthiq, seperti ar-rahan, ya, dan yang semisal dengannya. Ya, ar-rahan, al-wadi'ah, dan yang semisal dengannya. Baik. Kemudian berikutnya adalah akad apa? Asy-syarikat. Ini di pembahasan syarikat yang kita akan jelaskan nanti insyaallah taala, pembahasan tentang persyarikatan. Baik. Ya, sekarang kita kembali ke dalam permasalahan apa? Syariat peminjaman. Ya, syariat peminjaman. Nah, kata Syaukani rahimahullah, yajibu irja'u mislihi. Pertama di sini kita buka pembahasan tentang meminjam itu adalah hal yang apa? Adalah hal yang disyariatkan, sebab di dalamnya terdapat dia meringankan beban saudaranya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan hal ini. Dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man naffasa an muslimin qurbatan fid dunya, naffasa Allahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Ya, siapa yang membebaskan dari seorang muslim sebuah kesusahan di dunia, ya, maka sebuah hal yang dia terdesak di dalamnya di dunia, maka Allah akan berikan kelapangan, ya, untuknya pada sebuah kesusahannya dari kesusahan di hari kiamat. Jelas ya? Baik. Jadi dia adalah hal yang disyariatkan dan disepakati oleh para ulama tentang, ya, bolehnya adanya bolehnya memberikan pinjaman dan bolehnya meminjam, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang telah ketentuan-ketentuan yang sebagiannya akan kita bahas di sini. Ya, kata Syaukani, yajibu irja'u mislihi. Dia wajib mengembalikan apa yang semisal dengannya. Ya. Nah, dia wajib mengembalikan pinjaman semisal dengan apa yang dia pinjam. Ya. Ya, kalau dia pinjam 100.000, dia kembalikan apa? 100.000. Ini kalau dia dalam bentuk harta. Kalau dia pinjam dalam bentuk benda, maka dikembalikan benda tersebut sesuai dengan apa? Ya, sifat-sifatnya. Kalau memang hanya diberikan pinjaman, tapi bedanya di sini pinjaman, dia sesuatu yang dia bisa manfaatkan. Dikasih benda misalnya, ya. Kemudian setelah itu dia jual, tidak apa-apa kamu kembalikan semisal dengan itu nanti. Ya, dia belikan sesuatu yang pas. Setelah dia kembalikan, dia belikan sesuatu yang pas, yang semisal dengannya, tidak apa-apa. Jelas ya?
Tapi orang identik pinjaman itu biasanya dengan apa namanya? Dengan ya bentuk uang atau bentuk apa yang bisa dibeli dengannya. Ya. Dan barang bisa dijadikan sebagai pinjaman kalau diberikan misalnya pinjaman beras sekian, ya 10 kilo misalnya atau 1 karung, kemudian dikembalikan nanti 1 karung juga. Ya. Tentunya beras yang dia pinjam sudah dimakan tentunya, ya kan? Nah mungkin dia kembalikan beras itu sendiri, ya jelas. Maka dikembalikan apa namanya sebagai gantinya yang dia kembalikan. Baik. Jadi harus dia kembalikan yang semisal dengannya. Kemudian kata Syukani rahimahullah, wa yajuzu an yakuna afdala atau aktsara idza lam yakun masyrutan. Ya. Dan boleh dia mengembalikan lebih afdal daripada itu atau lebih banyak kalau tidak disyaratkan. Kalau tidak apa? Disyaratkan. Ya. Jadi saya misalnya pinjam dari si A. Saya pinjam uang darinya misalnya 1 juta. Ya. Begitu saya kembalikan, saya tidak kembalikan 1 juta, saya kembalikan 1 juta apa? 100, 1 juta 200, mungkin saya kembalikan 1 juta 500. Ya. Boleh atau tidak? Ya, menurut Syukani ini boleh dengan satu ketentuan. Ya, si A dari awal tidak apa? Tidak mensyaratkan. Kalau si A dari awal mensyaratkan, saya pinjamkan, tapi dengan syarat ketika kamu kembalikan apa? 1.100.000, lebihkan 100, maka ini hukumnya apa? Hukumnya riba. Jelas ya? Baik. Ya. Dalil tentang bolehnya hal ini diterangkan di dalam sejumlah hadis. Di antaranya hadis Jabir riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana li alaihi daynun faqadani wa zadani. Saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan saya punya piutang terhadap beliau. Ya. Perhatikan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhutang ke siapa? Ya, ke Jabir. Ini menunjukkan bahwa berhutang itu kadang dia adalah hal yang dibutuhkan oleh seorang. Yang namanya manusia, kadang dalam kehidupannya dia kadang terdesak untuk apa? Menginjam sesuatu. Ya. Dan itu tidak mengulangi kefalihan seseorang dan tidak mengulangi apa? Keagamaan seseorang sepanjang dia berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa yang sewajarnya di dalam hutang piutang itu dan dia kembalikan. Jelas ya? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling afdal, dia juga ya pernah berhutang dari siapa? Dari Jabir. Itu pun di dalam masalah hutang ini tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah menjelaskan akan beberapa sudut ya bahayanya dan seseorang semampu mungkin untuk menjaga dirinya tidak untuk apa? Tidak berhutang, sebab tidak ada yang tahu ya ajal itu kapan datang menjemputnya dan seterusnya, ya. Nah, dan hutang itu adalah tanggung jawab yang tetap harus dia pertanggungjawabkan pada apa? Pada hari kiamat. Nah, maka Jabir pun berkata, saya mendatangi Nabi dan saya punya ya piutang terhadap beliau. Faqadani, maka Nabi membayar saya. Ya, melunasi saya, wazadani, dan beliau menambahku. Dan beliau apa? Menambahku. Ya, jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, wafis, kata disebut juga oleh Syukani di syarah, wafis sahihaini. Ya, dan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah, seorang lelaki ya, dia memiliki piutang juga ya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada seekor onta yang dengan umur tertentu. Maka orang ini pun datang mencari onta tersebut. Ya. Maka para sahabat, Nabi berkata kepada para sahabat, ya berilah dia dari onta. Beri dari apa? Dari onta umur yang kita ambil onta dia dari sebelumnya. Nah, ini kemungkinan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil onta ini ya mungkin untuk diri beliau dan mungkin digunakan untuk apa? Kemaslahatan kaum muslimin. Sebab memang kadang di dalam sebuah perkara dakwah misalnya, ya kadang ada ya dilihat inisiatif, nggak apa-apa kita pinjam dulu dari sebagian orang. Jelas ya? Untuk menjalankan sebuah kegiatan yang penting misalnya, nanti kita bayar. Jadi pinjaman tersebut ini pinjaman bukan terhadap orang tertentu. Sebab Nabi sini berkata, "Utuhu", dia perintah kepada sahabat. Mungkin ini dibayar setelah masuk zakat di dalam apa? Di dalam hal itu baru dilunasi. Jelas ya? Fatalabu sinnahu.
Maka mereka pun mencari umurnya. Onta sesuai dengan umur yang dipinjam darinya. Falam yajidu illa sinnan fawqaha. Maka tidak diketemukan darinya umur kecuali onta yang lebih tua saja. Maka Nabi berkata, "Oh tuh, berikan dia." Ya, berikan dia. Nah, kemudian orang tersebut berkata, orang tersebut berkata, Aufaitani aufakallah. Engkau telah melunasi saya, semoga Allah senantiasa memberikan pelunasan untukmu. Maka Nabi SAW berkata, Inna khairakum ahsanukum qada'an. Sungguhnya sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik ketika dia mengqada, ketika dia membayar. Ya, dan telah saya sebutkan ya hadits Abu Hurairah sebelumnya dari Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu imra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang dia ini pemurah kalau dia membeli. Iya, dermawan kalau dia membeli. Dan dia dermawan ketika apa? Menjual. Dan dia dermawan ketika apa? Ketika membayar hutangnya. Ketika membayar hutangnya. Jelas ya? Maka ini semuanya dari nas-nas yang menunjukkan ya boleh untuk melebihkan sepanjang tidak ada pensyaratan sebelumnya. Ya. Jadi di sini kita berikan kaidahnya. Kalau seorang membayar hutangnya, dia berikan kelebihan. Setelah hutang selesai baru dia lebihkan, ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tapi kalau hutangnya belum selesai baru dia bayar, boleh atau tidak? Ini tidak boleh. Misalnya dia punya uang, dia punya hutang berapa? Ya 1 juta. Ya. Sudah dikasih sebelum lunas hutangnya dikasih ini 100.000. Ya, 1 juta itu tetap bagi saya. Ya, jelas? Ini boleh atau tidak? Ini tidak diperbolehkan. Sebab ini apa? Riba. Dan ini ditegaskan oleh Syaukani dalam pembahasan berikutnya. Ya. Kata beliau rahimahullah. Nah, wala yajuzu ay yajurra al-qardu naf'an lil muqridi. Ya, dan tidak boleh pinjaman itu, al-qard itu, dan tidak boleh pinjaman itu, ya itu memberikan manfaat bagi si peminjam. Jelas ya, tidak boleh pinjaman memberikan manfaat bagi siapa? Bagi orang yang memberikan pinjaman. Ya, saya ulangi, tidak boleh, ya orang yang memberikan pinjaman atau tidak boleh sebuah pinjaman itu memberikan manfaat kepada orang yang apa? Memberi pinjaman. Nah, seorang misalnya memberi pinjaman. Ini uang 10 juta. Ya. Uang 10 juta. Maka orang yang tersebut berkata, ya ini uang 10 juta, tidak apa-apa kamu pakai motor saya dulu. Ya, jelas ya? Kamu pakai apa? Motor saya. Maka ini dia pakai motornya, ini manfaat atau bukan? Manfaat. Maka ini manfaat yang dia dapatkan karena hutang. Ini hukumnya apa? Hukumnya riba. Jadi kaidah umumnya kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat di belakangnya, maka itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai riba. Dihitung sebagai riba. Jelas sampai sini? Ini hadis ada nas dari sebagian konteks hadis Nabi yang bunyinya seperti itu. Kullu qardin yajurru naf'an fahuwa riba. Tapi ada kelemahan di dalamnya. Ada kelemahan di dalam sanadnya. Tapi kandungan dari hadis tersebut itu ditunjukkan oleh hadis-hadis atau makna-makna yang sahih di dalam pembahasan riba maupun selainnya. Karena itu dia adalah kaidah yang dipakai oleh para ulama. Ya, dan berjalan di lisan para ulama. Kullu qardin yajurru naf'an fahuwa apa? Fahuwa riba. Setiap pinjaman yang di belakangnya diambil keuntungan, maka itu adalah apa? Ada riba. Dan ini banyak sekali ya pembahasannya. Banyak sekali pembahasannya. Nah, di antara pembahasan yang sering ditanyakan ya, tentang sawe yang digadaikan. Ya. Misalnya seorang minta pinjaman. Ya, jelas ya? Pinjaman dari seorang. Sudah, kasih pinjaman 10 juta. Ini sawah saya sebagai jaminannya. Ya, bahasanya begitu jaminannya. Tapi ada tambahan berikutnya. Silahkan kamu gunakan selama saya apa? Silahkan kamu kelola sepanjang apa? Saya belum bayar. Nah, pengelola di sini, dia kalau mengelolanya ini apa namanya? Ini manfaat. Dan ini dihitung apa? Dihitung riba. Ya, kalau dia hanya sekedar menggadaikan saya sebagai jaminan, itu tidak ada masalah. Tapi kapan dia manfaatkan, ini artinya dia mengambil manfaat di belakang apa? Pinjaman. Dan itu dihitung riba. Jelas ya?
Baik. Maka diperhatikan. Ya, kalau ada pinjaman jangan sampai apa? Ada manfaat. Ya, demikian pula kadang seorang datang, dia pinjamkan orang di sebuah toko, misalnya. Dia kasih sebuah toko pinjaman. Ya, bahkan orang ini mungkin bikin toko karena apa? Ya, dia pinjamkan. Begitu orang ini datang belanja, ya, di toko tersebut, maka diturunkan harga-harganya. Ya, jelas ya? Diturunkan apa? Harga-harganya. Ini boleh atau tidak? Hah? Ini sangat zahir sekali nampak bahwa diturunkan karena apa? Ya, karena ya gara-gara pinjaman itu. Jelas ya? Maka ini hukumnya riba. Jelas? Hukumnya riba. Contoh lain. Nah, seorang misalnya sebuah perusahaan misalnya punya pinjaman dari perusahaan yang lain. Suatu saat, ya, dia datang membawa hadiah atau tidak usah jauh-jauh perusahaan. Anggaplah misalnya saya punya hutang kepada seorang. Saya punya hutang kepada siapa? Si A misalnya. Suatu hari saya datang ke rumah si A. Saya berikan hadiah untuknya. Ya, ini boleh atau tidak? Hah? Ya, ini yang saya ingin jelaskan. Ini perlu dirinci. Jelas ya? Perlu dirinci. Kalau sebelumnya saya biasa, ya, tiap kali ke rumahnya saya bawakan hadiah biasa begitu. Ya. Ini sudah kebiasaan sebelum berhutang. Ada hutang maupun tidak ada hutang, itu saya lakukan. Maka itu apa? Tidak ada masalah. Tapi kalau saya memberi gara-gara hutang, maka ini yang dipermasalahkan. Ya, jelas ya? Karena itu sering kita kaitkan. Kullu qardin yajurru naf'an. Setiap pinjamannya yang memberi apa? Manfaat. Kalau dia kasih manfaat bukan karena pinjaman, maka itu apa? Tidak ada masalah. Jelas ya? Ya, walaupun orang itu berkata saya ikhlas, tidak apa-apa. Ya. Di sini bukan masalah ikhlas dengan tidak ikhlas. Ya, di sini masalah dia memberi manfaat itu dihitung apa? Dihitung apa? Riba. Ya. Sama dengan sebagian orang dia beri modal misalnya ada orang yang jualan. Ya, dia jualan apa namanya? Anggaplah misalnya dia jualan makanan pokok. Ya. Dan dia buka usaha karena hal itu. Ya, akhirnya tiap hari orang ini dia bawakan ke rumah orang yang pemilik piutang, dia bawakan sesuatu. Ya, ke rumahnya. Tidak apa-apa ini saya ikhlas, padahal nggak apa-apa. Ya. Walaupun dia berkata ikhlas, ini tetap terhitung apa? Terhitung riba, tidak boleh diambil. Tidak boleh diambil. Jelas sampai sini? Baik. Selesai ya pembahasan tentang al-qard. Kemudian berikutnya kata Imam Syaukani rahimahullahu taala babu atau kitab syuf'ah. Ya, kitab asy-syuf'ah. Nah, di sebagian cetakan tertulis bab ya. Tapi kata kitab ini yang tertulis di manuskripnya. Ya, syuf'ah secara bahasa, ya, asy-syuf'ah yang diinginkan maknanya adalah tamalluk, adalah kepemilikan. Ya, kepemilikan. Walaupun kata asy-syuf'ah itu sendiri berasal dari kata asy-syafa'. Dan asy-syafa' secara bahasa lawan dari apa? Hah? Lawan dari witir. Ya, jadi dia genap lawan dari apa? Lawan dari witir. Ya. Dan kalau syuf'ah yang diinginkan adalah kepemilikan. Ya. Dan seakan-akan dia punya hak di dalam masalah syuf'ah ini, seakan-akan dia punya hak di dalam hal tersebut, maka haknya ini menyebabkan dia lebih berhak untuk apa? Memilikinya. Lebih berhak untuk memilikinya. Ini definisi secara bahasa dan itu tadi kaitannya secara istilah. Saya sudah isyaratkan. Ya. Sebab pembahasan tentang syuf'ah ini tentang orang yang bersyirikat. Ya. Tentang orang yang bersyirikat. Ada misalnya dua orang bersyirikat. Ya. Dalam sebuah tanah. Dalam sebuah apa? Sebuah tanah. Ya. Tanah ini disebut saja tanah ini dan pemiliknya berapa? 2 orang. Ya. Maka salah seorang dari syirikat dia menjual tanah tersebut kemana? Ya, dia menjual bagiannya dia jual kemana? Ke orang lain. Ke orang lain. Maka di sini ada hak syuf'ah namanya. Ada hak syuf'ah. Di mana kawan syirikatnya ini harusnya dia lebih berhak untuk membelinya. Dia lebih berhak untuk apa? Membelinya. Jelas ya? Jadi ini yang disebut dengan syuf'ah. Ya. Jadi kalau sudah dibeli orang-orang tersebut, maka dengan syuf'ah ini dia punya hak syuf'ah, maka dia harus datang kepada orang yang membeli itu.
kemudian dia bayar orang itu dengan jumlah yang dia bayar kepada kawannya yang menjual, kemudian dia ambil apa? Tanah tersebut. Sebab dia yang paling apa? Paling berhak. Jadi ini secara makna yang dimaksudkan dengan syuf'ah di dalam pembahasan ini. Ya, karena itu para al-fuqaha mendefinisikannya bahwa syuf'ah adalah istihqaq intiza hissati syarikihi. Ya, mimman intaqalat ilaihi bi'iwadin maliyyin bisamanihi alladhi istaqarra alaihi al-aqd. Ya. Syuf'ah adalah istihqaq, ya, lebih berhaknya untuk mengambil intiza, untuk mengambil atau menarik hissati syarikihi, bagian dari kawan syirikatnya. Mimman intaqalat ilaihi. Dia mengambil hal itu, mengambil bagian kawan syirikatnya itu dari siapa yang bagian syirikatnya ini berpindah kepadanya. Ya, berpindah ke mana? Kepadanya. Ya. Bi'iwadin maliyyin. Ya. Berpindah kepada orang itu dengan membayar apa? Dia dengan membayar harta. Ya. Bisa manihi. Maka orang ini mengambil dengan memberikan apa? Harganya yang dia bayar. Alladzi istaqarra alaihi al-aqd, yang akan dibangun di atas hal itu. Jadi nampak dari sini bahwa syuf'ah ini punya 3 sudut. Ya. Pertama, ada seorang syirikat. Ya. Ada seorang apa? Syirikat yang dia ini punya hak di dalam sebuah tanah atau sebuah kepemilikan bangunan atau sebuah perusahaan dan lain sebagainya. Jelas ya? Ini yang pertama. Ya, ini ketentuan yang pertama, sudut yang pertama, adanya syirikat. Kemudian yang kedua, adanya bagian dari apa? Bagian dari barang atau bagian dari kepemilikan yang sudah dijual oleh orang lain kepada orang lain. Ini sudut yang kedua. Jadi barangnya yang dijual. Kemudian yang ketiga adalah si pembeli. Jelas ya? Yang ketiga adalah apa? Si pembeli. Nah, jelas sampai sini. Jadi 3 sudut. Ya. Saya beri contoh supaya lebih jelas. Ya. Cara misalnya seorang dia beli sebuah perusahaan. Perusahaan ini ada 3 saham di dalamnya. Ada apa? Berapa saham? Berapa pemilik saham? 3 pemilik saham. Setiap orang punya berapa? Sepertiga. Ya. Jelas? Maka salah seorang dari pemilik perusahaan ini, sepertiga sahamnya dijual kepada orang lain. Ya. Ini kalau dijual kepada orang lain, kan membahayakan 2 orang syirikatnya, ya kan? Pertama, orang lain ini siapa? Ya, kan begitu. Kemudian yang kedua, mereka ada kecocokankah di dalam kerja? Kemudian yang ketiga, siapa tahu yang orang yang jual ini nanti adalah memang lawan bisnisnya atau lawan apanya. Ini akan membahayakannya. Jelas ya? Ya. Maka syariat memberikan keutamaan bahwa kalau salah satu dari 3 orang yang bersyirikat ini ingin menjualnya, yang paling berhak membelinya adalah siapa? 2 syirikatnya. Itu yang paling berhak untuk apa? Membelinya. Ya kalau dia sudah jual ya kepada orang lain, berarti di sini sudah ada berapa? 3 sudut. Ya. Si teman syirikatnya 2 orang ini, kemudian si pembeli, kemudian bagian yang ketiga sepertiga bagian yang telah apa? Dijual. Jelas ya? Nah, 2 orang syirikatnya ini berhak memiliki syuf'ah. Dia punya apa? Punya hak syuf'ah di dalamnya. Iya. Punya hak syuf'ah. Jelas ya? Dia punya hak syuf'ah dengan cara dia datang kepada, kalau temannya sudah menjual walaupun dia tidak bilang, maka cukup dia ke pengadilan saja, maka si pengadilan, orang-orang pengadilan akan memanggil siapa? Si pembeli ini. Ya. Kemudian dia katakan, ini barang asalnya dijual kepada apa? Yang paling berhak membelinya adalah 2 syirikatnya. Maka 2 syirikatnya sudah siap membeli dengan harga yang kamu beli dengannya. Dia bayar. Jelas ya? Dia membayarnya. Iya, jelas sampai sini? Nah, dia membayarnya dan itu hak kembalinya. Ini ketika dia yang lebih berhak, inilah yang disebut dengan nama apa? Dengan nama syuf'ah. Ya, dengan nama syuf'ah. Jelas sampai sini ya? Baik. Ya.
Kata Syukani rahimahullahu taala, sababuha al-ishtiraku fi syai'in walau manqulan. Ya, sebelumnya kita bacakan nas dulu tentang syuf'ah ini. Hadisnya adalah hadis Jabir riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada bisyuf'ati fi kulli ma lam yuqassam. Fi kulli ma lam yuqassam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentuan syuf'ah pada setiap perkara yang belum dibagi. Ya. Belum apa? Belum dibagi. Ya. Jadi nampak di sini keterkaitan, belum dibagi. Ya. Kemudian kata beliau, fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq fala syuf'ah. Kalau hudud sudah ada, misalnya tanah misalnya, sudah ada patokan-patokannya, ini milik si anu, itu milik si anu, itu lain lagi masalahnya. Ya. Wa surifatit turuq, dan jalan-jalan sudah dibagi, ya dua yang disyaratkan. Sudah ada patokan-patokannya sudah dibagi, dan jalan-jalan sudah apa? Dibagi. Maka fala syuf'ah, tidak ada apa? Tidak lagi hak syuf'ah. Jelas sampai sini? Jadi ini nasnya. Nabi memberikan ketentuan syuf'ah, hak syuf'ah pada barang yang belum apa? Dibagi. Dua orang bersyarikat dalam tanah. Belum dibagi tanahnya. Cuma diketahui si anu punya 1/2, si anu punya 1/2, si anu punya apa? 1/2. Itu diketahui begitu. Jelas ya? Begitu dia jual ke orang lain, maka syarikatnya ini yang paling berhak untuk apa? Membelinya. Itulah syuf'ah namanya. Dia harusnya yang membelinya. Walaupun orang itu sudah terlanjur membeli, maka ini apa? Tidak dianggap tidak apa? Ya, tidak boleh. Dia harus apa? Ya, mengembalikan kepada syarikatnya. Kalau memang dia ya ingin membelinya. Ya. Ini ketentuan syuf'ah pada harta yang belum apa? Dibagi. Tapi kalau sudah dibagi, sudah ada jalan-jalannya, sudah ada apa? Jalan-jalannya. Ya, sudah dibagi di petak-petak ada patokannya. Ini tanahmu dari sini sampai sini. Ya. Jelas ya? Maka ini tidak ada apa? Tidak ada syuf'ah lagi. Kalau mungkin contoh kekinian sekarang, ya setiap orang punya akte masing-masing di dalam apa? Tanah itu. Ya, maka ini tidak ada apa lagi? Tidak ada syuf'ah. Walaupun tanah itu tadinya satu petak ini semuanya milik mereka berdua. Kecuali kalau satu akte tertulis di dalamnya dua pemilik, nah ini baru. Ini dia punya hak apa? Syuf'ah kalau dia jual kepada orang lain. Jelas ya? Baik. Kemudian syuf'ah ini itu kalau dia punya hak syuf'ah, kalau syuf'ah tersebut, kalau barang tersebut pindah kepada orang lain, ya. Barang tersebut pindah kepada orang lain dengan bayaran. Ya, jelas ya? Sekarang saya bersyarikat dengan si B dalam sebuah tanah. B menjual bagiannya, dia menjual. Ya. Menjual berarti si B dibayar kan? Ya. Si bayar oleh si C yang membeli. Misalnya si C yang membeli. Ya. Maka di sini saya punya hak syuf'ah. Saya yang lebih berhak membeli apa? Bagian si B ini. Saya datang kepada si C bahwa saya lebih berhak membelinya. Saya sisa membayar si C berapa harga yang dibayar oleh siapa? Si B. Ya. Nah, ini kalau tentunya hubungan antara dua orang saja tidak ada masalah. Jelas ya? Tapi ini banyak diterangkan hukum karena memang ini yang dipakai patokan di mana? Di pengadilan kalau ada tuntutan. Ya kalau misalnya saya menuntut kawan saya, kenapa dijual kepada si anu? Siapa? Si B. Walaupun si B si B jual kepada si C. Walaupun si C setelah itu sudah bikin sertifikat, sudah hak milik dia. Kalau saya datang ke pengadilan, saya ingin membelinya, maka wajib pengadilan memanggil si C dan si C diwajibkan untuk menjual tanah itu sebagaimana harga dia belinya dari si B kepada saya. Jelas ya? Jadi ini yang dimaksud dengan pembahasan apa? Pembahasan syuf'ah. Jadi ada harta yang diberikan oleh si C. Ya, tapi di sini oleh para ulama, ya mereka bahas sebuah pembahasan. Ya, ini ingin saya ingatkan. Jadi sekarang misalnya si B dia meninggal, si B. Kawan saya ini apa? Meninggal. Maka otomatis barang ini, tanah ini pindahnya kemana? Dia pindahnya ke ahli warisnya. Pindah ke ahli waris dengan dibayar, dijual atau bagaimana? Ya, ini pindah secara otomatis, tidak ada yang bisa menghambatnya. Sebab itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini saya tidak punya hak syuf'ah. Tidak boleh saya datang kepada ahli warisnya, sudah saya bayar saja kalian. Saya lebih berhak untuk apa? Memberinya, tidak ada. Jelas ya? Baik, karena itu disyaratkan di definisi bi'iwadin mali. Ya, orang yang membeli itu dia bayar dengan apa? Dengan harta. Dia bayar dengan harta. Ya. Tapi di keadaan tertentu misalnya, ya,
Misalnya ada si A, ya saya masih kisah yang sama ya. Saya dengan si B. Si B berkata, ini saya tidak jual, tapi tanahku ini saya cerahkan kepada si C, saya hibahkan. Istilahnya apa? Saya hibahkan. Ya, ini boleh atau tidak? Ya. Makanya dilihat dia hibahkan kemana. Ya, jelas ya. Kalau dia hibahkan misalnya untuk sebuah pondok pesantren atau sebuah kegiatan Islami yang mengelolanya, diambil keuntungannya, ini tidak ada masalah. Jelas ya. Tapi kalau dia hibahkan kepada si C, ya, maka ini kelihatannya ada apa? Ada hila, ada kerjasama di dalamnya. Ya. Dan hila yang seperti ini menyebabkan harus tetap ada syuf'ah bagi saya. Saya lebih berhak untuk apa? Untuk membelinya. Jelas ya? Baik. Selesai sudah penjelasan global tentang masalah syuf'ah ini. Berikutnya kata Syaukani rahimahullah, sababuha al-ishtiraku fi syai'in walau manqulan. Ya. Sebab dari syuf'ah ini adalah bersyirikat dalam sesuatu walaupun manqulan, dipindah. Jadi ini penjelasan tentang syarat syuf'ah. Ya, kita sudah terangkan ya apa definisi syuf'ah, dan dari definisinya itu nampak ada syarat-syarat yang telah kita terangkan. Ya, dan terangkan di sini oleh Syaukani bentuk sebab adanya ishtirak itu adalah salah satu ketentuan syaratnya. Kemudian kata beliau walau manqulan. Ya. Jadi Syaukani di sini mensyaratkan bahwa syuf'ah itu tidak harus pada tanah dan tidak harus pada apa? Pada harta yang tidak bisa dipindah. Walaupun harta itu bisa berpindah, itu juga ada syuf'ah. Jelas ya? Ada syuf'ah. Ya. Nah, di sini Syaukani menguatkan pendapat yang kedua. Sebab memang ada dua pendapat di kalangan para ulama di dalam masalah ini. Ya. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah barang apa saja yang boleh ada syuf'ah di situ. Barang apa saja yang boleh apa? Ada syuf'ah di situ. Ya. Kalau kita bersyirikat pada bumi dan pada bangunan, ya, bumi atau bangunan, ya, tadi saya beri contoh perusahaan ya, ya kalau memang nampak di situ bangunannya, jelas ya, ya bersyirikat maka ini ada syuf'ah jelas, ada syuf'ah di dalamnya. Tapi kalau dia adalah hal yang berpindah, seorang bersyirikat dalam beli mobil, misalnya, dia bersyirikat dalam beli onta, jelas, ya. Saya bersyirikat dengan orang misalnya beli mobil. Ya. Mobilnya harganya 200 juta. Saya punya 100 juta, dia punya 100 juta. Jelas? Tiba-tiba bagiannya dia jual. Tanpa seizin saya. Ya secara otomatis saya akan apa? Banyak masalah. Orang yang saya tidak kenal. Ya. Maka saya harus mengatur pembagian dalam menggunakan apa? Menggunakan mobil ini. Asy-Syaukani rahimahullah. Walaupun barang yang bisa berpindah sebagai mobil. Itu bisa. Ada syuf'ah di dalamnya. Jelas ya, bisa apa? Ada syuf'ah di dalamnya. Tapi para ulama ya, yang lainnya, dan ini pendapat jumhur, bahwa syuf'ah ini hanya barang yang seperti bumi, seperti tanah, seperti bangunan, dan yang semisalnya yang tidak bergerak, yang tidak berpindah. Ya, mereka berdalilkan dengan hadits Jabir tentang syuf'ah ini. Jadi qada bi syuf'ah, Nabi memberikan qada bi syuf'ah fi kulli ma lam yuqsam, pada setiap yang tidak dibagi. Jelas ya? Pada setiap yang tidak apa? Tidak dibagi. Nah, tapi setelah itu disebutkan oleh Nabi, apabila waqa'atil hudud, hudud sudah apa? Sudah dibagi-bagi. Ya. Dan jalan-jalan sudah apa? Ditentukan. Semuanya sudah jelas. Ya. Ya, bagi jumhur ini dalil bahwa syuf'ah ini pada harta yang bisa apa? Bisa dibagi dan bisa apa? Ada hudud-hududnya dan bisa dibuatkan jalan-jalan. Kalau gitu ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan tanah dan bangunan dan semisal dengannya. Bukan sesuatu yang bergerak. Ini bagi pendapat jumhur. Tapi Syaukani rahimahullah tidak memandang hal itu. Beliau berpendapat setiap kepemilikan yang belum dibagi. Adapun apa yang datang setelahnya dari contoh, ya, fa idza waqa'atil hudud wa surifatit turuq, ini adalah bentuk penjelas saja. Hal yang menjelaskan. Jelas ya? Hal yang menjelaskan bagaimana bentuk yang belum dibagi itu. Ya. Jadi ini dua pendapat di kalangan para ulama di dalam hal ini. Baik. Ya.
Kalau yang masyhur dalam buku-buku dan dikuatkan oleh para ulama kita seperti Syekh Shalal Fauzan, Syekh Ibnu Utsaimin dan lain-lainnya, yang dikuatkan ini khusus untuk apa? Tanah dan apa? Bangunan saja dari yang tidak bergerak. Nah, kemudian kata Syaukani rahimahullahu taala, wa idza waqa'atil qismatu fala syuf'ah. Dan kalau pembagian sudah dibagi, maka tidak ada lagi apa? Syuf'ah. Ya. Jadi kalau tanah sudah dibagi, setiap orang kepemilikannya sudah jelas, ini batasannya sampai sini, batasannya sampai sini. Ya. Si A, saya dengan si B tadi bersyirikat. Karena yang kami bersyirikat sudah dibagi dua. Ya. Patokan-patokannya sudah ada. Jelas ya? Jalan-jalannya sudah ada. Si A, si B menjual bagiannya. Ya. Menjual apa? Bagiannya. Maka tidak boleh saya datang, kemudian saya punya hak syuf'ah. Untuk apa? Untuk membelinya. Tidak ada lagi syuf'ah di sini. Sebab tanah sudah apa? Sudah dibagi. Jelas ya? Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yahillu lisyarik ayyabi'a hatta yu'dina syarikahu. Dan tidak halal bagi seorang syarik, ya, seorang yang bersyirikat, ya, untuk menjual tanpa seizin mitranya. Itu tidak halal. Jelas ya? Ya, kalau dia ada orang, saya misalnya dengan A, dengan si B tadi, saya dengan si B, ya, tidak halal saya menjual tanpa seizin apa? Si B. Dan si B juga tidak halal dia menjual tanpa sepengetahuan saya. Ya, harusnya saya lebih dahulu di dalam hal ini. Dan ini diambil dari pemahaman ya tentang masalah syuf'ah ini, sebab harusnya si syarik dahulu yang diberitahu. Dan ini ada di dalam hadits Jabir riwayat Muslim. Nabi SAW bersabda, "Wala yahillu lahu ay yabi'a hatta yu'dina syarikahu. Fa in syaa'a akhad wa in syaa'a tarak. Fa idza ba'a wa lam yu'dinhu fa huwa ahaqqu bih." Kata Nabi SAW, dan tidak halal dia menjual. Ya, tidak halal dia menjual sampai dia memberitahu kepada mitranya, teman syirikatnya, dia beritahu. Fa in syaa'a akhad. Ya. Jadi kalau dia sudah diberitahu oleh mitranya bahwa dia akan menjual, kalau dia ingin diambil. Kalau dia ingin dia tinggalkan. Ya, jelas? Kalau dia jual tanpa diberitahu, maka mitranya yang paling berhak untuk itu. Paling berhak untuk itu yang disebut apa? Yang disebut syuf'ah. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya ini kalau syarikat cuma apa? 2 orang. Kalau dia bersyarikat 3 orang bagaimana? Lebih dari 2. Ya. Maka harus apa? Sayyidin seluruh syarikatnya. Nah, cuma di sini ada yang perlu saya detailkan satu. Ya. Misalnya ada tanah misalnya. Kita bersyarikat 3 orang. Ya. Atau bersyarikat 3 orang. Si Muhammad, si Zaid dan siapa? Si Amr. Si Amr menjual bagiannya. Ya, tanpa Sayyidin apa? Muhammad dan Zaid. Maka Muhammad dan Zaid ingin syuf'ah di situ. Karena mereka 2 orang, ya, tidak boleh si Muhammad saja mau. Ya, jelas ya? Si Muhammad saja misalnya karena mereka 2 orang, wah ini harga 2 ini agak mahal untuk kita. Bagaimana kalau kita bagi 2? Ya. Ternyata keduanya mundur, ya. Dia datang kepada orang yang sudah beli, dia katakan, "Enggak. Ini asalnya tanah ini milik kawan syarikat saya. Jadi saya berhak membeli. Saya berhubung karena duit saya hanya sebagian saya beli sebagian saya." Ya. Jelas? Ini tidak diperbolehkan. Ya, sebab itu membahayakan siapa? Membahayakan orang yang membeli. Maka hanya diberi 2 pilihan. Dia beli seluruhnya, kalau dia ingin syuf'ah dia beli seluruhnya, atau kalau dia tidak bisa beli seluruhnya dia tinggalkan seluruhnya. Dia ridha orang tersebut sebagai pemilik apa? Yang ketiga. Sebagai ganti dari Amr. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata Syaukani, wala tabtulu bitarahi. Wala tabtulu bitarahi. Ya. Apakah keberadaan pengunduran waktu itu membatalkan syuf'ah? Ini 2 pendapat di kalangan para ulama. Ya. Kebanyakan para ulama berpendapat bahwa syuf'ah itu adalah fauriyah, sesegera mungkin. Ya. Dalam artian begini. Kapan misalnya saya dengan si B bersyarikat. Si B jual bagiannya kepada si C. Jelas ya? Ya. Maka kapan saya mengetahui bahwa si B sudah menjual bagiannya, maka saya harus sesegera mungkin untuk apa? Untuk membelinya, untuk syuf'ah membelinya. Saya gunakan hak syuf'ah saya untuk apa? Membeli. Ini harus sesegera mungkin. Jelas ya? Nah, sebagian para ulama berpendapat kalau dia lambat, misalnya saya lambat, saya tahu bahwa si A ini, ya, si C ini membeli dari si B kawan saya, dan saya
membiarkan hal tersebut sampai 3 bulan. Ya, maka ini menurut sebagian para ulama itu hukumnya apa? Menurut kebanyakan para ulama hukumnya apa? Batal sudah syuf'ahnya. Karena dia sudah apa? Dia mengundur. Adanya tarahi pengunduran itu membatalkan syuf'ah. Tapi Asy-Syaukani di sini menekankan pendapat yang kedua. Asy-Syaukani berkata tidak ada adanya tarahi itu tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan syuf'ah. Tidak membatalkan syuf'ah. Tapi pendapat yang kedua ini harus diberikan catatan supaya bisa menjadi pendapat yang kuat. Tarahi itu tidak membatalkan syuf'ah kalau apa? Kalau ada hal yang menunjukkan bahwa orang yang berhak memiliki syuf'ah itu dia tidak ridha dengan penjualan itu. Jelas ya? Jadi saya misalnya melihat si C membeli barang, membeli dari kawan saya si B. Ya. Saya melihatnya. Ya, tapi saya biarkan. Saya biarkan dengan kelihatan bahwa saya ridha saja dia beli. Maka ini tidak ada masalah. Sudah apa? Terhitung apa? Tidak ada syuf'ah lagi bagi saya. Sebab saya sudah apa? Sudah ridha. Tapi kalau saya tidak ridha, ya. Tidak ridha, ya. Kemudian saya biarkan dia beberapa bulan, maka ini saya tetap punya apa? Punya hak syuf'ah. Sebab mungkin saja ketika saya tidak ridha, saya belum punya kemampuan untuk beli pada saat itu. Jelas ya? Mungkin beberapa bulan baru saya punya apa? Kemampuan untuk membelinya. Ya, jelas sampai sini? Nah, ini yang dimaksudkan di sini oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah wala tabtulu bitarahi. Baik, sampai sini dulu ya. Selesai pembahasan syuf'ah insyaallah. Kita sambung nanti dengan pembahasan al-ijarah. Ya. Baik, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.